Lo ngerasa kayak hidup lo sempurna di luar, bukan? Tapi dalamnya berantakan. Itu yang dinamakan dark syndrome. Dan Gen Z paling sering kena dengan dark syndrome tersebut. Lo pernah ngerasa gini nggak? Lo sibuk banget, aktif di sekolah, kerjaan lancar, aktif di media sosial, semuanya kelihatan sempurna. Tapi dalamnya lo ngerasa kacau, berantakan banget. Kayak bebek yang berenang tenang di atas air, tapi kakinya di bawah lagi ngebut. Sedang ngayuh, biar bisa ngambang di atas. Inilah yang disebut dengan dark syndrome. Di permukaan lo kelihatan tenang, hidup lo tampak rapi, tapi di bawahnya lo lagi berjuang banget supaya nggak tenggelam. Sebagai Gen Z, kita sering banget kena ini. Lo dibesarkan di era digital, di mana semuanya terlihat sempurna di media sosial. Lo ngerasa harus selalu on fire dan selalu terlihat perfect, harus selalu tampil sebaik mungkin. Entah itu di dunia nyata atau bahkan di dunia maya sekalipun. Lo buka Instagram, lo buka TikTok dan ngelihat semua teman-teman lo atau fans-fans lo atau bahkan idola lo kayaknya semuanya sukses. Foto-foto yang estetik, gaya hidup yang keren, gaya hidup yang mewah, kayak nggak pernah ada masalah gitu. Akhirnya lo ngerasa lo harus bisa naikin standar lo ke sana. Gue harus bisa kayak gitu dan gue nggak boleh gagal. Kayak sekarang itu hidup lo ditentukan oleh standarisasi media sosial, entah itu dari hubungan, entah itu dari gaya hidup, pakaian, atau bahkan kebahagiaan lo sendiri. Padahal yang lo lihat di media sosial itu cuma potongan terbaik dari hidup-hidup mereka. Mereka juga sebenarnya punya masalah pribadi, masalah sendiri, cuman nggak pernah mereka tunjukin. Ini yang bikin lo terjebak dalam sindrom dark atau dark syndrome. Kelihatan oke di luar, tapi di dalam lo lagi berjuang mati-matian buat kesana. Menurut Dr. Alex Lickerman, dark syndrome sering banget dialami oleh anak muda yang sekarang, khususnya generasi Z. Dia bilang, generasi ini tumbuh dengan pandangan bahwa hidup yang sempurna itu adalah normal, karena mereka selalu melihat versi terbaik dari hidup orang lain di media sosial. Ini bikin lo sering ngerasa gagal, padahal sebenarnya nggak begitu. Dan penelitian dari Stanford pun nunjukin banyak anak muda yang ngerasa mereka harus kelihatan selalu produktif, sukses, padahal dibalik itu semua banyak yang sebenarnya struggling, cemas, bahkan depresi. Lo harus bisa bedain mana yang produktif menghasilkan output dan produktif yang tidak menghasilkan output atau hanya sekedar menyibukkan diri. Jadi, apa dampaknya kalau lo terus-terusan kayak gini? Dark syndrome nggak cuma bikin lo capek secara mental, tapi juga bisa berdampak ke fisik lo. Kecemasan, insomnia, kesehatan kebugaran fisik lo, sampai depresi bisa datang tanpa lo sadarin. Dan yang bahkan bisa ekstrim atau gue bilang bisa fatal sampai berujung menyakiti diri sendiri atau merusak diri sendiri. Lo bisa ngerasa burn out padahal kelihatannya lo baik-baik aja gitu. Ini sering banget bikin lo susah tidur, makan jadi gak teratur, dan lama-lama mengganggu hubungan sosial lo sendiri. Dan itu bukan hal yang kecil sebenarnya. Tekanan buat kelihatan sempurna ini makin besar. Perihal sosial media, semua orang berlomba-lomba buat posting momen yang paling bagus, gaya hidup yang paling keren, datang ke clubbing, datang ke tempat keren, yang bikin lo ngelihat hidup mereka tuh kayak tanpa ada celah gitu, bahagia terus. Padahal hidup itu gak selalu kayak gitu. Yang lo lihat di feed orang-orang itu cuman highlightnya. Mereka juga sebenarnya punya bad day, cuman gak pernah dipamerin di Instagram gitu. Dan ini yang sering mereka salah menangkap.
Media sosial itu tergantung cara kita buat menyikapi sebenarnya apa yang mau kita dalam hidup kita. Entah itu dari standar TikTok, entah itu dari standar Instagram yang semuanya meningkat gitu. Hidup tuh dipatok oleh hal tersebut. Enggak. Sebenarnya hidup itu dipatok oleh diri sendiri, bukan dari media sosial. Jadi, gimana cara ngatasin dark syndrome sebenarnya? Pertama, lo harus bisa sadar dulu kalau nggak ada yang sempurna di dunia ini. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Lo nggak perlu bandingin hidup lo dengan hidup orang lain yang cuma kelihatan keren di media sosial. Kedua, kasih waktu buat diri lo. Self-care itu penting. Meditasi, olahraga, atau sekedar ngabisin waktu sendirian buat ngeriset pikiran lo bisa bantu banget. Atau bisa disebut juga me time. Entah ngelakuin apapun yang lo senang, entah itu hobi atau bagian dari yang lo senengin. Dan yang ketiga, jangan ragu buat cari bantuan profesional kalau lo ngerasa udah gak kuat buat berjuang sendiri. Psikolog atau konselor itu ada buat bantu lo. Atau lo bisa ngobrol sama teman-teman atau keluarga yang lo percaya juga bisa bikin lo lega. Karena ketika kita bisa mengeluarkan cerita, itu sama aja kita mengeluarkan energi-energi negatif yang ada di tubuh kita dan mengganti energi-energi positif yang masuk ke dalam diri kita. Ada tips tambahan buat lo. Coba deh, kurang-kurangin screen time, apalagi di media sosial. Lo gak perlu tahu segala hal tentang orang lain, dan lo gak harus posting-posting terus-menerus di sosial media. Lebih baik lo nikmatin waktu buat diri lo sendiri, atau sama orang-orang yang beneran dekat dengan diri lo, atau dengan orang yang lo sayang dan dia juga sayang ke lo. Ini bisa bikin lo tenang, nggak terus-terusan kebawa perasaan gegara apa yang lo lihat di dunia maya. Intinya, dark syndrome itu beneran serius, tapi lo bisa ngatasinya. Lo nggak perlu kelihatan sempurna sepanjang waktu. Semua orang punya masalahnya dan itu manusiawi banget. Jadi mulai sekarang, coba lo lebih bisa jujur dengan diri lo sendiri. Lo gak sendirian, dan ingat, it's okay not to be okay. Hidup bukan kompetisi siapa yang paling sukses.